Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel saya Rusmana Winamun. Hari ini saya akan menambahkan satu aplikasi lagi, yaitu membuat CRUD menggunakan Flex Python. Untuk itu kita ikuti tutorial berikut ini. Di step terakhir tampilannya seperti ini. Kemudian pertama-tama kita akan membuat satu buah model di namanya yaitu kelas barang DB model, dimana kelas barang model ini nanti identifikasinya antara lain nama sama dengan barang. Saya copas dari yang user sama aja, kemudian saya tambahkan di sini satu lagi namanya harga sama dengan saya copas lagi, saya tinggal rubah di sininya menjadi float. Kemudian saya tambahkan di sini quantity sama saya copas juga. Di sini masukkan jenis juga saya tambahkan. Jenis ini formnya saya buat string. Kemudian saya rubah string. Oke, saya kasih satu saja. Kemudian di ini unit true-nya saya buat jadi null label. Kemudian setelah selesai, saya membuat directory namanya barang, barang. Kemudian di dalam barang itu saya buat satu directory barang.py. Kemudian saya tambahkan satu lagi namanya form.py. Oke, lanjut. Kita tulis codingnya di pertama-tama di form, yaitu form flex wtf import flex form, kemudian form flex wtf form import str field, float field, submit field, kemudian set field. Kemudian saya buat from wtf form validator sama dengan import data required. Kemudian saya buat di sini pilihan jenis, buat list sama dengan misalkan ini rokok, buat jenis nanti si produknya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi satu lagi sembako. Oke. Setelah selesai saya buat satu kelas namanya kelas barang form, kemudian di dalamnya flex form titik 2, kemudian saya tambahkan nama underscore barang sama dengan barang, nama barang. Oke, sama dengan string field. Labelnya saya beri nama di sini, validate-nya sama dengan dibuat list data required, wajib diisi. Kemudian saya tambahkan di sini harga sama dengan ini karena float field, labelnya saya buat harga, kemudian validatornya saya tambahkan date required kurung tutup kurung buka. Oke. Kemudian saya tambahkan satu lagi, dua lagi ya, harga terus quantity. Saya coba saja quantity di sini kita saja. Kemudian saya satu lagi jenis sama dengan select. Oke, saya salah, ini harusnya jangan set tapi select. Saya hapus dulu select field. Oke, select field, masuk choice-nya ke jenis. Saya beli kabel dulu jenis, choice-nya ke
jenis, kemudian saya koma, terus validator buat list data required dalam kurung, kemudian saya tambahkan di sini koma default sama dengan jenis list kosong. Oke. Kemudian saya buat submit sama dengan submit file, simpan. Oke, selesai. Kita cek dulu apakah ada kekurangan. Kayaknya sudah tidak ada masalah. Kemudian saya save. Saya masuk ke barang.py, kemudian saya ketikkan flash import flex render template blueprint. Oke, nanti saya terangkan blueprint itu apa. Redirect, kemudian saya form app jua models import barang. Ini buat tabel barangnya from app jua. Saya panggil ini databasenya import db. Oke, kemudian saya form app jua barang import form yang tadi kita buat, saya istilahkan fm. Kemudian saya buat blueprintnya, saya variabelnya blp print sama dengan blueprint barang koma underscore name. Oke, di sini saya kasih tahu blueprint adalah untuk mengatur aplikasi Flex menjadi struktur yang modular. Jadi fungsi blueprint ini adalah untuk membuat struktur yang bagus, modular dan teratur. Kemudian saya buat add blueprint route dalam kurung saya nama barang, kemudian saya buat variabel dev list barang, kemudian barang sama dengan tabel barang query, saya akan tampilkan semuanya all, kemudian return render template, saya masukkan barang slash barang .html, kemudian saya panggil barang sama dengan barang nanti buat di template-nya. Setelah selesai saya buat lagi satu buah app. Oke, sorry, ini harusnya kan karena sudah jadi blueprint jadi blueprint. Kemudian saya buat ini add-nya, add barangnya, kemudian saya return render template barang slash add underscore barang.html. Oke, kemudian saya panggil formnya form fm barang form. Oke, saya render template-nya saya tambahin form sama dengan form. Selesai, kita tambahkan if form.valid on submit .2, saya panggil nama barang sama dengan form nama barang .data, kemudian harga sama dengan form harga .data, kemudian quantity form data, kemudian jenis sama dengan jenis form jenis .data, kemudian saya di sini buat new data, buat new barang sama dengan barang, name barang sama dengan name barang, harga sama dengan harga, kemudian quantity sama dengan kita, jenis sama dengan jenis. Jadi ini kita save ke database db.session. Cara mengesave-nya seperti ini, add dalam kurung new barang, kemudian saya tambahkan db session commit
dalam kurung. Selesai. Kemudian saya buat flashnya saya load dulu di flashnya, flash ini buat pesan ke template. Data berhasil disimpan, ininya alertnya sukses. Kemudian saya buat di sini return, redirectnya ke URL nya juga dimasukin. Kemudian URL nya masuknya ke list barang, berarti barang dot list underscore barang. Oke, setelah itu saya cek dulu codingnya, kayaknya sudah tidak ada masalah. Oke, simpan ini ke sini, ini barangnya. Oke, selesai. Sekarang kita membuat HTML, barang HTML dan add HTML. Pertama-tama rekan-rekan tambahkan di template, kemudian klik folder, berikan directory namanya barang, kemudian di sini saya buat barang.html, kemudian bikin new lagi, add underscore barang.html. Di barang.html kita buat extend seperti biasa, panggil base-nya, kemudian blok detailnya kita menggunakan Jinja, kemudian blok content. Oke, setelah selesai kita copas dulu, kita simpan ke add barang, kita rubah totalnya menjadi add barang. Di barang HTML, kemudian kita tambahkan di sini labelnya H1 data barang H1 tutup. Kemudian saya buat button, type button, kelasnya saya buat btn.sm saja. Kemudian button info, nanti ini si button ini fungsinya buat nge-add button. Kemudian ahref, di sini ahref sama dengan di sini berarti URL underscore for dalam kurung barang add. Oke, jangan lupa copy tip. Kelasnya saya buat button. Oke, setelah selesai ini saya buat tipe saja. Oke, kemudian saya tambahkan di sini tabel, kelasnya jangan besar-besar, tabelnya mt-nya kasih 3 saja. Kemudian head, caranya copas saja teman-teman, headnya bikin dulu copas 5 head. Kemudian saya buat ID di sini, kedua nama barangnya, ketiga di sini harganya, keempat di sini jenis, kelimanya ini quantity, kemudian di sini menu. Selanjutnya saya buat lagi tab body, ini yang buat nanti isian datanya. Saya kelas tab body dulu saya tutup, kemudian saya tambahkan di sini ter, kemudian saya buat for dulu di sini, for barang in barang and for ini di antara tr tersebut form barang ini dari listnya barang. Kemudian saya tambahkan di sini td kurung tutup td 1 2 3 4 5. Oke, kayaknya cukup. Di sini saya tag
jinjanya barang.id, kemudian barang dot nama barang, kemudian barang dot harga, kemudian barang dot jenis, kemudian barang dot id quantity, kemudian saya di sini buat di menu edit dan delete-nya saya buat ahref sama dengan kita kosongkan dulu. Buat kelas hanya buttonnya saya buat danger saja di sini, kemudian datanya sama buat sm-nya supaya kecil, button sm, kemudian saya tutup edit, misalkan saya coba saja, kemudian saya rubah ininya menjadi on click sama dengan kita pakai JavaScript sederhana saja. Return confirm dalam kurung apakah Anda yakin, kurung tanda tanya, ininya jadi delete. Oke, D-nya besar. Setelah itu kita cek dulu, kayaknya sudah tidak ada masalah. Barang ID oke. Saya rubah dulu di base nya supaya di navbarnya muncul dulu data barangnya. Saya coba saja yang nav itemnya ini. Item saya rubah di sini data barang, kemudian ini URL-nya form dalam kurung kutip barang dot list underscore barang. Oke, setelah selesai kita cek dulu ke browser apakah sudah muncul. Oke, sudah muncul. Saya tambahkan di init.py seperti ini teman-teman, menjabarkan si barangnya biar kedeteksi sama si platform. App jual barang impor bp print, app register underscore blueprint bl printnya tadi di app.barang.py nya. Oke, tampilannya seperti ini. Kita lihat ini ada add, ada edit, ada delete. Kebetulan saya ada satu data yang sudah masuk. Oke, ini kayaknya sudah tidak ada masalah. Kita perbaiki ini data barangnya, add-nya kok tidak ada buttonnya. Oh, ininya A-nya kurang, A slash penutupnya saya buat di sini namanya pakai i dulu biar bagus, pakai kelasnya di sini saya pakai fast karena bootstrap 4 fast bootstrap 5 plus tambah i. Oke, simpan, kemudian saya reload. Nah, keluarnya seperti ini, tambah edit delete. Kemudian kita bedakan lagi yang editnya ini biar nggak kelihatan, ininya saya buat info saja ya, info. Oke, seperti itu. Jadi tambah edit delete, jadi kita bisa melihat perbedaannya. Oh, yang delete berarti merah, yang edit berarti warnanya itu. Oke, lanjut kita buat add barangnya. Saya tutup dulu. Caranya seperti ini rekan-rekan. Saya ambil saja dari login.html karena atributnya sama menggunakan Jinja, tinggal kita rubah di URL nya saja. Oke, saya buat h1 sama dengan ada add barang, kemudian saya tutup dulu /form. Oke, di formnya saya buat seperti ini. URL formnya berarti di sini
barang dot add. Oke. Kemudian ini emailnya saya rubah menjadi new nama underscore barang. Kalau Spanyol sudah tidak ada masalah, saya copas saja 1 2. Oke. Berarti yang keduanya adalah Ctrl D saja teman-teman, harga. Oke, yang ketiganya berarti quantity, Ctrl D, quantity. Kemudian saya copas lagi satu lagi, sebentar, namanya ini jenis, sorot jenis. Oke. Sabinya saya copy lagi di login, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Kita cek dulu URL form barang.add, betul, kayaknya sudah tidak ada masalah. Kita lihat di codingnya, barang, harga, jenis. Oke. Add barang. Oke, kita cek dulu, kita reload. Oke, tidak ada masalah. Kita masukkan sabun 100, misalnya 2, ini sembako, simpan, method not allow add. Oke, kita cek dulu. Oh, ini ada yang salah. Sorry, kurang ini di sini. Harusnya di sini saya tambahan metode dan arah path-nya. Berarti barang add, saya buat metode sama dengan list post, kemudian get. Oke. Setelah itu save, kita reload browsernya, kita tambahkan rokok Samsu harga 1000, rokoknya simpan. Oke. Data berhasil disimpan. Oke, saya tambahkan lagi gudang garam, harganya 2000, kuantitinya 1, simpan. Oke, gudang garam. Kayaknya add-nya sudah, tambahnya sudah selesai. Kemudian kita tambahkan di sini. Saya copas saja dari add, buat menu editnya. Copy. Oke, saya buat ini edit, kemudian di sini saya buat edit, kemudian saya buat return render template barang slash edit barang.html. Oke. Kemudian saya load formnya sama dengan harusnya ini dulu, barang editnya ini ada atribut ID, karena edit kan dia mencari ID-nya, berarti barang query.get ID. Oke. Kemudian saya buat form sama dengan fm dot barang form, di sini objek sama dengan barang. Kemudian saya buat if request method sama dengan kutip post. Saya tambahin request, di sini belum masuk. Kemudian end form validate on submit titik 2. Kemudian saya buat form di sini, form populate objek barang. Kemudian DB sessionnya commit kurung tutup, kemudian saya buat flash, data berhasil diedit. Kemudian saya buat sukses. Oke. Kemudian saya redirect URL form ke barang, berarti ke list barang kan. Kalau selesai berhasil diedit, langsung dia kembali lagi ke list barang. Saya tambahkan di sininya barang sama dengan barang,
koma form dengan form. Selesai, kita cek dulu apakah ada kesalahan. Takutnya ada salah penulisan. Oke, sudah tidak ada masalah. Sekarang kita tambahkan di barang.html URL editnya. Saya tambahkan tagnya Jinja URL form kurung buka kutip barang dot edit. Lihat teman-teman di sini, koma ID sama dengan barangnya yang di for di atas tuh, barang.id. Oke, selanjutnya saya rapikan biar bisa kelihatan di layar. Sekarang kita tambahkan yang delete dulu. Saya copas, editnya saya copas, kemudian editnya di sini cara ubah delete. Kemudian integernya saya buat ID, metode postnya saya buang, kemudian ini jadi variabelnya saya ubah jadi delete, kemudian barang sama dengan barang query dot get ID. Jadi precisionnya delete dalam kurung barang. Kemudian saya buat satu lagi db.session commitnya. Oke, setelah itu saya kopikan saja flagsnya, tinggal saya rubah di sini, hapus. Kemudian return yang saya tambahin return redirect URL form barang. Oke, kemudian kita cek barang sesuai fix redirect URL barang. Oke, kita tambahkan di barang.html nya pakai Jinja juga URL for dalam kurung kutip barang.delete koma ID sama dengan barang.id. Hampir mirip dengan edit ya teman-teman. Kita hapus, ini perbaiki jadi delete. Kemudian setelah selesai kita cek codingnya, kayaknya sudah tidak ada masalah. Oke, oh ini ada satu, ini harusnya tambah ini titik 2D ID. Oke, karena edit kan. Saya reload. Oke, saya coba dulu delete. Oke, delete. Oke, data berhasil dihapus. Kemudian edit. Oke, editnya oke, itu barang template does not found, kan kita belum udah bikin apa templatenya edit barangnya. Saya tambahkan di sini edit underscore barang dot html. Saya tutup dulu extendnya ke base.html, bloknya detailnya ke edit, kemudian saya blok konten. Oke, kemudian caranya begini teman-teman, saya copas saja dari barang karena ini hampir mirip sekali. Saya buat dulu H1 edit no. Oke, kemudian saya copas ininya confirm. Oke, kemudian saya rubah ininya barang edit. Oke, dimana ID sama dengan barang dot ID. Kemudian di sininya barang sama, tinggal saya coba semuanya sampai submit, copy, kemudian tempelkan di sini, set, simpan.
Kita cek dulu barang label. Oke, sudah tidak ada masalah. Kita reload. Sudah tampil menu template editnya. Kemudian saya coba edit di sini. Surya. Misalkan ini 10, submit. Oke, Surya sudah teredit. Kemudian saya tambah lagi, coba beras 1000, 10 sembako simpan. Kemudian saya coba edit lagi, berhasil simpan. Oke, berhasil. Demikian teman-teman cara membuat CRUD menggunakan Flex. Apabila teman-teman suka, silakan tekan tombol like, dan apabila ada komentar silakan teman-teman tulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan silakan tulis di komen pertanyaan. Jangan lupa subscribe. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.